Selamat datang lagi di Pineapple Channel. Kalian tahu ada hal yang nggak terlalu penting tapi viral, yaitu pembahasan tentang mudik dan pulang kampung. Ada yang bilang mudik ini seperti itulah, ada bilang yang pulang kampung itu artinya seperti inilah, dan ada juga yang bilang keduanya sama. Menurut gua sih nggak terlalu penting ya itu dibahas. Cuman di video kali ini gua akan membahas rahasia kenapa kita, menurut gua nih ya, nggak usah pulang kampung. Gua termasuk orang yang was-was kalau pulang kampung sih. Kenapa? Di sini satu, gua akan mengklasifikasikan dua kota, yaitu pertama yang gue sebut dengan kota santai, dan yang kedua gue sebut dengan kota tidak santai. Kota santai itu kampung atau desa atau ya selevel kabupaten ke bawah lah, itu gue sebut kota yang santai. Kalau kota yang tidak santai, gue sebutnya ya seperti kota besar pada umumnya, Jakarta, Surabaya, dan lain-lain lah. Kota di mana itu pusat bisnis, hiburan, pariwisata, pemerintahan, dan lain-lain lah. Seperti itu. Kenapa gue katain kota besar itu sebagai kota yang nggak santai? Kalian pasti tahu kalau di kota besar orangnya kritis dan pelayanan jelek sedikit ngomel, beli barang lecet sedikit komplain, terus customer service-nya jelek diviralin dan lain-lain, sehingga di kota yang sangat tidak santai ini menjadi perlombaan bisnis untuk memberikan pelayanan terbaik, fasilitas terbaik pada penduduk kota yang nggak santai ini, karena ya sifat mereka seperti itu gitu. Dan yang kedua, kota yang nggak santai ini ya banyak masalah terus gitu tiap hari, entah itu sosial, politik, budaya, apapun, macet lah, masalah ekonomi. Di kota yang nggak santai itu seperti itu, makanya gue julukin kota yang nggak santai lah, nggak santai amat lah pokoknya. Sedangkan di kota yang santai, ketika lu datang ke sana, orangnya itu ya yang penting gue besok bisa makan, dapat duit, terus kerja, bisa sekolah. Dan ketika lu beli-beli di sana, yang toko-tokonya pun juga anggapnya kayak saudara. Jadi pelayanannya ya kayak lu kayak dilayanin seakan-akan saudara ya. So lah, apa adanya lah. Terus ketika lu mau komplain ya agak aneh gitu, nggak enak, sungkan, segen gitu. Kemudian ketika lu banyak maunya ya, mereka seakan-akan agak nggak melayani dengan enak gitu, nggak seenak kalau lu ada di kota yang nggak santai atau kota yang besar. Maka dari itu gue julukin ya kota itu adalah kota yang santai gitu, apapun santai, tenang, dan nggak terlalu banyak komplain lah, dan masalah pun nggak terlalu sebanyak kota yang nggak santai gitu. Kota santai itu hampir setiap hari ya gitu-gitu aja kotanya, seperti itu. Nah, jika kota yang santai ini kedatangan orang-orang dari kota yang nggak santai, yang akhirnya dia bawa virus, dan kota yang santai ini nggak siap, otomatis pelayanannya juga apa adanya, layanan apa adanya, karena tipikal penduduknya juga santai, dan akhirnya mereka nggak siap kedatangan dari orang-orang yang membawa virus. Kota yang santai itu menjadi kaget, dan otomatis ketika kaget berantakan gitu. Untuk menanggulanginya ya amburadul lah menurut gua nih. Jadi fatal akibatnya seperti itu. Selain itu, kota yang santai juga dijuluki sebagai kota pensiunan, sehingga rentang umur kota tersebut adalah 50-an ke atas tuh lebih banyak, dan itu adalah rentan terkena penyakit menurut gua nih. Jadi bahaya sekali nih, udah kotanya santai, pelayanan ala kadarnya, terus rentang umurnya juga banyak orang-orang tua di sana, dan mereka pun kalau kondisinya belum siap, fatal kalau nerima orang-orang yang membawa virus ke kota yang santai ini. Seperti itu. Tapi ada sisi positifnya nih. Ketika kondisi lu nggak mudik, lu nggak pulang kampung, otomatis di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang biasanya kalau orang-orang mudik
itu sibuk dengan persiapan, belanja, terus reparasi mobil buat nanti untuk mudik, terus nyari tiket lah, persiapan barang-barang mana yang mau buat oleh-oleh lah, nyiapin duit buat angpol lah. Ada kalau jomblo nyiapin jawaban lah. Kalau baru nikah nyiapin jawaban buat kapan punya anak, punya rumah, mobil lah. Kan ini banget lah, capek banget. Padahal di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan kan harusnya fokus kan untuk ibadah. Nah, di inilah sisi positifnya kalau kita nggak pulang. Otomatis di bulan Ramadan tahun ini kita bisa fokus ibadah, mencari Lailatul Qadar, menambah pahala. Karena di 10 hari terakhir ya lebih istimewa daripada hari-hari terakhir, bukan berarti menghilangkan hari-hari yang lain ya. Seperti itu. Jadi 10 hari terakhir ini sangat istimewa. Jadi ketika lu nggak mudik, lu bisa fokus di 10 hari terakhir ini. Sehingga rasa sedih lu bisa terobati lah, minimal dengan lu bisa fokus di 10 hari malam terakhir bulan Ramadan. Nah, seperti itu komentar dari gua. Lu setuju atau enggak bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe, share channel ini agar gue bisa memaparkan sesuatu yang lebih positif lagi dan kita bisa diskusi di channel ini. Terima kasih, bye.